semuanya, dan jangan pernah sedih di dalam kehidupan kamu. Karena ketika engkau sedih di dalam kehidupan kamu, maka sesungguhnya engkau telah membuat sebuah jurang yang begitu sakit sepanjang kehidupan kamu sendiri. Karena harus kita pahamkan, di dalam hidup ini kita harus sadari bahwa tidak ada satu yang utuh yang harus kita pertahankan di dalam kehidupan, karena memang segala apa yang kita miliki dalam kehidupan kita bukan milik kita. Tuhan hanya menitipkan waktu kepada kita, Tuhan hanya menitipkan orang-orang yang ada untuk diri kita, dan ada masanya di mana akan mereka pergi di dalam kehidupan kita. Jadi di saat engkau jatuh cinta atau sangat menyayangi orang yang kamu inginkan di dalam kehidupan kamu, atau mungkin itu sahabat atau siapapun itu di dalam kehidupan kamu, kemudian setelah itu mereka menghilang pergi di dalam kehidupan kamu, sementara engkau masih membutuhkan mereka. Jadi yang harus kamu sadarkan kepada diri kamu bahwa memang mereka bukan milik kamu. Kenapa saya katakan bahwa mereka bukan milik kamu? Karena memang Tuhan hanya menitipkan waktu sebentar mereka ada untukmu, tetapi Tuhan akan mengambilnya kapanpun itu ketika Tuhan sudah menghendakinya. Jadi pada saat ketika engkau ingin tidak menderita di dalam kehidupan kamu, maka yang harus kamu sadarkan kepada dirimu adalah bahwa apa yang ada dalam kehidupan ini bukanlah milik kita seutuhnya, dalam artian hanya sebatas titipan yang Allah titipkan kepada kita, yang tentunya yang harus kita pahamkan kepada diri kita bahwa ketika hal itu menjadi sebuah titipan di dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu kecewa di saat mereka pergi dalam kehidupan kita, atau mereka tidak membalas segala apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita atau yang kita lakukan terhadap mereka. Tetapi bagaimana menjadi pribadi atau seorang yang tulus dan ikhlas di dalam kehidupannya adalah senantiasa mengikhlaskan segala hal apa yang terjadi dalam kehidupannya. Atau mungkin satu hal, di saat engkau terlalu sangat mencintai orang lain di dalam kehidupan kamu, kemudian dia tidak menggubris atau membalas apa yang kamu cintai, apa yang kamu berikan kepada dirinya, semata-mata bahwa kamu berkorban seutuhnya untuk dia, maka pada dasarnya bahwa yang harus kamu pahamkan, yang kamu rasakan dengan apa yang rasakan tidak bisa dipaksakan untuk menjadi satu rasa yang sama. Karena sesungguhnya bahwa kadar sebuah perasaan seseorang itu tidak selamanya harus sama atau tidak selamanya saling membalas satu sama lain. Tetapi sejatinya sebuah pribadi ketika dia ingin bahagia, maka yang harus dia tanamkan kepada dirinya adalah bagaimana dia harus ikhlas untuk melakukan atau memberikan segala hal apa yang ada pada dirinya, tanpa dia harus mengharapkan bahwa orang itu akan melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan terhadap dirinya. Karena kenapa? Banyak sekali hal-hal yang menyebabkan kita kecewa, menyebabkan kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki sebuah kekuatan untuk melangkah di dalam kehidupan kita. Sementara kita butuh proses untuk menjalani kehidupan ini. Kita butuh proses untuk melangkah setiap menitnya di dalam kehidupan ini. Kemudian kenapa kita harus stagnan? Kenapa kita harus diam? Hanya karena persoalan dia tidak memberikan balasan seperti apa yang kita lakukan kepada dirinya, atau mungkin dia tidak mewujudkan seperti mimpi kita atau harapan-harapan kita terhadap dia. Ya, kita harus paham semua itu. Kita harus paham dan kita harus sadari bahwa sesungguhnya rasa kita dan rasa dia tidak akan memiliki hal yang sama. Mungkin saja kita terlalu empati terhadap dia, tetapi dia tidak memiliki empati terhadap perasaan kita sendiri. Jadi wajar saja ketika apa yang kita lakukan dia tidak melakukan seperti apa yang kita lakukan. Jadi sejatinya ketika engkau ingin bahagia, maka harus paham bahwa apa yang kamu lakukan pada dasarnya lakukanlah atas dasar dorongan keikhlasan dan ketulusan dalam diri kamu sendiri, tanpa harus berpikir bahwa oh dia nanti akan membalas, dia akan membalas seperti apa yang saya lakukan. Nah, ketika hal itu tertanam dalam pikiran kamu bahwa dia akan membalas seperti apa yang kamu lakukan, maka sesungguhnya engkau akan membuat sebuah pengharapan yang akan sakit buat diri kamu sendiri. Nah, bagaimana supaya kamu tidak sakit, teman-teman atau sahabatku sekalian? Di saat engkau melakukan sesuatu, pahamilah apa yang kamu lakukan itu. Bahwa apa yang kamu lakukan sejatinya
dilakukan atas segala keikhlasan dan ketulusan tanpa mengharapkan bahwa dia akan melakukan seperti apa yang kamu lakukan di dalam kehidupan kamu. Karena ketika engkau melakukan membangun sebuah pengharapan, maka yakin bahwa engkau akan membuat sebuah rasa sakit, membangun sebuah ruangan yang membuat kamu akan sakit di dalam kehidupan kamu. Jadi sejatinya pada dasarnya bahwa menjadi orang yang mencintai atau menjadi orang yang sukses dalam mencintai atau dalam sesuatu yang kamu inginkan di dalam kehidupan kamu, yang harus kamu tanamkan adalah bagaimana cara kamu untuk memahami setiap hal apa yang kamu lakukan, tanpa harus kamu berpikir bahwa yang kamu lakukan akan dibalas oleh orang lain. Ingat bahwa setiap kebaikan Tuhan pasti akan membalas kebaikan itu. Tuhan tanpa memilih orang itu yang akan membalasnya, tapi Tuhan akan memilih orang yang tepat yang akan membalas kebaikan kita, orang yang tepat yang akan membalas segala hal apa yang kita usahakan di dalam kehidupan kita. Kemudian waktu yang tepat dan keadaan yang tepat, Tuhan sudah merencanakan semuanya. Tinggal bagaimana kita harus membangun sebuah kebesaran dan keikhlasan dalam diri kita bahwa Tuhan punya janji terbaik di dalam kehidupan kita. So, kamu harus semangat untuk melakukan segala hal apapun tanpa harus kecewa ketika orang lain tidak membalas apa yang kamu lakukan. Tetap tebarkan cinta, kasih sayang kepada siapapun, meskipun 1000 manusia akan membencimu, tapi katakan 1000 manusia membencimu akan lebih bermakna dibanding 1 orang yang menyayangimu. Karena 1000 manusia yang membencimu akan membukakan pikiran terhadap diri kamu bahwa ternyata kamu masih banyak kekurangan di dalam diri kamu, dibanding ketika engkau terlena di saat 1 orang yang menyayangi kamu kemudian melupakan bahwa banyak orang yang tidak membencimu. Tapi ketika banyak orang membencimu, jangan menjadikan kamu harus diam dan kaku terhadap apa yang kamu lakukan. Tetap berjuang untuk tujuan hidup kamu. Terima kasih wahai sahabatku, selamat berbahagia untuk semuanya, selamanya selalu bahagia.